Kali ini saya akan membahas materi teks deskripsi. Oke, sebelum saya menjelaskan teks deskripsi, saya akan membahas terkait dua jenis paragraf. Jadi, ada paragraf berdasarkan letak ide pokok dan paragraf berdasarkan jenis karangan. Yang pertama, paragraf berdasarkan letak ide pokok. Ada deduktif, induktif, campuran, dan ineratif. Yang pertama, deduktif. Letak ide pokoknya itu ada di awal paragraf. Induktif, letak ide pokoknya ada di akhir paragraf. Campuran, letak ide pokoknya ada di akhir paragraf dan juga di awal paragraf. Dan ineratif, letak ide pokoknya ada di tengah-tengah paragraf. Yang kedua, paragraf berdasarkan jenis karangan. Jadi ada narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Narasi. Pasti kita sering mendengar kata cerita. Jadi, tujuan dari narasi adalah menghibur atau menerima informasi. Yang kedua, deskripsi. Deskripsi berkaitan dengan penggambaran atau menggambarkan yang bertujuan agar pembaca seolah-olah dapat melihat, merasakan, atau mendengar secara langsung apa yang dideskripsikan oleh penulis. Yang ketiga, eksposisi berkaitan dengan menjelaskan. Jadi, tujuan dari eksposisi ini adalah memberikan informasi serta menambah wawasan. Yang keempat, ada argumentasi. Dalam paragraf argumentasi, tentu terdapat alasan yang bertujuan untuk meyakinkan seorang pembaca. Dan yang terakhir yaitu paragraf persuasi, yaitu membujuk atau mengajak, yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. Jadi, pembaca bisa memilih atau tidak memilih. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan teks deskripsi. Pengertian teks deskripsi. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Menurut Parera, deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang hidup dan berpengaruh. Jadi, kesimpulannya adalah teks deskripsi merupakan teks yang berisi penggambaran mengenai suatu objek, baik itu makhluk hidup, benda, tempat, atau peristiwa secara terperinci, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Yang kedua, ciri paragraf deskripsi. Jadi, terdapat 5 ciri paragraf deskripsi. Yang pertama, menggambarkan ciri bentuk atau fisik. Yang kedua, hasil panca indera. Yang keempat, menggambarkan suasana. Yang kelima, menggambarkan posisi atau ruang. Dan yang terakhir, menggunakan kata sifat atau adjektif. Oke, yang terakhir, saya akan membacakan teks deskripsi yang telah saya buat. Air terjun Cuncalega. Air terjun Cuncalega merupakan salah satu tempat wisata di Manggarai yang ramai dikunjungi. Banyak orang berkunjung ke tempat itu untuk menikmati keindahan alam yang begitu menarik. Dilihat dari jarak yang jauh pun, pemandangannya sangat menakjubkan, apalagi jika berada di sekitar air terjun tersebut. Di sekitar air terjun, terdapat begitu banyak pepohonan hijau, dan yang tidak kalah jauhnya, di sekitar air terjun, kita juga bisa menikmati burung-burung, monyet, serta hewan-hewan yang belum punah. Jaraknya yang jauh dari perkampungan menambah keasrian tempat wisata tersebut. Ketika berada di atas puncak air terjun, kita bisa melihat pemandangan yang sungguh luar biasa. Pemandangan dari atas air terjun sangat memanjakan mata. Banyak sawah yang bisa kita lihat dari sana, serta pemandangan alam yang begitu indah. Sampai saat ini, banyak orang yang berkunjung ke tempat tersebut. Tidak hanya wisatawan lokal, wisatawan asing pun banyak mengunjungi air terjun tersebut. Setiap akhir pekan, banyak orang pergi ke sana untuk menikmati keindahan air terjun, serta untuk memotret keindahan alam di tempat tersebut.